Hai K-Lovers, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya akan menceritakan drama Korea yang berjudul My Sassy Girl. Film ini dirilis tahun 2001. Film melodrama komedi ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang bernama Yunwo yang dibintangi oleh Cha Tae-yoon. Dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang dibintangi oleh Jun Ji-yoon. Gadis itu mabuk di dalam perjalanan kereta api bawah tanah. Kemudian dia membuat ulah pada penumpang yang duduk di depannya. Lalu dia memanggil Yunwo dengan sebutan sayang, padahal dia sama sekali tak mengenalinya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita simak videonya. Cerita diawali dari seorang pria yang bernama Yunwo. Dia adalah mahasiswa teknik yang selalu dimarahi orang tuanya karena tak pernah berprestasi di sekolahnya. Yunwo juga menceritakan tentang hidupnya di masa lalu, bahwa dulu orang tuanya menginginkan seorang anak perempuan, sehingga dia dibesarkan seperti anak perempuan. Bahkan dia sempat mengira kalau dirinya memang benar anak perempuan. Suatu hari, Yunwo yang tengah mabuk bersama teman-temannya, secara tak sengaja, dia melihat wanita cantik yang melintas di depannya. Saat Yunwo ingin mengejar wanita itu, tiba-tiba saja ibunya menelpon. Lalu Yunwo pergi ke stasiun untuk kembali pulang. Di dalam kereta, Yunwo melihat wanita yang dia idamkan. Akan tetapi, wanita itu sedang mabuk. Kemudian wanita itu berulah pada penumpang yang duduk di depannya. Lalu dia menunjuk ke arah Yunwo. Dan setelah itu dia tak sadarkan diri. Yang membuat penumpang kereta mengira kalau Yunwo adalah pacarnya. Yunwo yang sedang bingung karena tak mengenal wanita itu dan tak tahu rumahnya. Akhirnya dia membawanya ke sebuah penginapan. Malam harinya, Yunwo yang baru selesai mandi, tiba-tiba saja terkena razia. Dan dia dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, ibunya yang melihat Yunwo baru pulang, langsung saja memukulinya. Yunwo yang baru bangun tidur siang, tiba-tiba mendapat telepon dari wanita yang semalam dia tolong. Wanita itu meminta Yunwo untuk bertemu. Kemudian dia bertanya pada Yunwo, apa yang terjadi semalam padanya. Wanita itu pun mengajak Yunwo pergi ke sebuah bar. Di sana, dia kembali mabuk dan membuat onar. Dan lagi-lagi, Yunwo lah yang harus membawa wanita yang sedang mabuk itu ke sebuah penginapan. Namun karena dia trauma pernah tertangkap razia, Yunwo pun berniat meninggalkan wanita itu. Akan tetapi, karena tidak tega, akhirnya dia kembali dan membelikannya sebuah obat. Lalu dengan terpaksa, Yunwo menemani wanita itu di penginapan. Scene berpindah, Yunwo yang sedang kuliah, tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya wanita itu ke dalam kelasnya. Kemudian dia mengajak Yunwo untuk pergi ke sebuah taman hiburan.
Di sana wanita itu menceritakan kalau dia senang menulis naskah cerita. Di hari berikutnya, saat Yunwo sedang mabuk bersama temannya, dia melihat seorang wanita yang berjalan melewati bar. Yunwo pun langsung mengejarnya. Lalu Yunwo terkejut karena ternyata dia adalah wanita pemabuk itu. Suatu hari, Yunwo kembali pergi bersama dengan wanita itu. Saat di kereta, dia mengajak Yunwo untuk menebak kaki apa yang akan melewati garis yang ada di lantai kereta. Tak disangka, ternyata Yunwo selalu salah dan mendapat pukulan dari wanita itu, yang membuat seisi kereta melihat ke arahnya. Hari-hari pun berlalu. Yunwo yang sudah merasa akrab dengan wanita itu, mereka sering bertemu. Dan Yunwo selalu menuruti apa yang diminta wanita itu. Saat Yunwo mengantarnya pulang, dia terkejut melihat ayah wanita itu sedang mabuk. Lalu ketika Yunwo hendak pulang, tak sengaja dia mendengar wanita itu sedang bertengkar dengan ibunya. Dan ternyata itu menjadi hari terakhir pertemuan mereka. Cerita berlanjut di 100 hari kemudian. Tiba-tiba saja, Yunwo mendapat telepon dari wanita itu, yang sudah lama tidak dia temui. Wanita itu meminta Yunwo melakukan sesuatu, lalu dia meminta Yunwo untuk memakai seragam SMA, dan membawakannya bunga mawar. Akan tetapi, karena dia kuliah di sekolah khusus wanita, Yunwo pun terpaksa menyamar menjadi pengantar makanan. Saat Yunwo tiba di kelas, dia terkejut kalau ternyata yang sedang memainkan piano adalah wanita itu. Yunwo terpesona dengan keahlian wanita itu dalam bermain piano. Dia langsung menghampiri dan membawakan bunga mawar permintaannya. Kemudian wanita itu mengajak Yunwo pergi ke sebuah tempat dansa dengan memakai seragam SMA. Dan lagi-lagi wanita itu pun mabuk. Lalu Yunwo mengantarnya pulang. Di rumah wanita itu, Yunwo kembali bertemu dengan ayah dan ibunya. Dan sambil mabuk, ayah wanita itu meminta Yunwo untuk tidak menemui putrinya lagi. Beberapa bulan berlalu, Yunwo sudah tak pernah bertemu lagi dengan wanita itu, dan dia pun tak pernah menelponnya lagi. Hari itu Yunwo mencoba untuk berkenalan dengan seorang wanita, tetapi tiba-tiba Yunwo mendapat telepon dari si dia dan memintanya untuk bertemu, tapi Yunwo malah mengabaikannya. Cerita berlanjut. Setelah berkenalan dan mabuk, Yunwo baru sadar kalau wanita yang dari tadi dia ajak bicara adalah seorang cewek jadi-jadian. Lalu Yunwo pergi menemui wanita itu. Akan tetapi di sana Yunwo melihat wanita itu sedang bersama dengan seorang pria. Yunwo yang mengira kalau pria itu adalah kekasihnya, maka dia memberikan 10 peraturan untuk menjaga wanita itu selama bersamanya. Kemudian Yunwo pergi tanpa berpamitan, dan tanpa pikir panjang, dia langsung mencari Yunwo ke stasiun kereta. Di sana wanita itu mencari kemanapun, namun dia tidak menemukannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memanggil Yunwo dari ruang informasi stasiun kereta. Yunwo yang mendengar suara wanita itu langsung pergi menemuinya. Keesokan harinya, Yunwo dan wanita itu pergi bersama ke sebuah bukit. Di sana mereka mengubur sebuah surat yang telah ditulisnya tentang perasaan masing-masing, dan akan mereka baca 2 tahun lagi. Lalu mereka berpisah dengan kereta yang berbeda. Namun karena Yunwo masih ingin bersama dengan wanita itu, akhirnya dia melompat keluar kereta. Namun kebalikan dari yang dilakukan Yunwo, wanita itu malah masuk ke dalam kereta. Yunwo yang merasa sedih mulai menulis sebuah cerita tentang sebuah kejadian yang dia lalui bersama wanita itu. Dan tanpa dia duga sebelumnya, cerita yang dibuat malah mendapatkan tawaran untuk dibuat menjadi sebuah film.
Tibalah waktunya yang telah dijanjikan wanita itu. Akan tetapi wanita itu tidak datang. Akhirnya Yunwo membaca sendiri surat yang dibuat oleh wanita itu. Yunwo baru mengetahui kalau dulu wanita itu pernah memiliki kekasih yang telah meninggal. Dan ternyata yang dilakukan wanita itu dengan Yunwo selama ini karena dia ingin mengulang masa lalunya. Tapi Yunwo yang sudah terlanjur jatuh hati pada wanita itu tetap saja menunggu dia di tempat yang sama setiap hari. Suatu hari wanita itu akhirnya datang ke tempat di mana dia dan Yunwo janjian untuk bertemu. Di sana wanita itu diberitahu oleh seorang pria tua bahwa dulu ada seorang pria yang setiap hari menunggu kekasihnya datang ke tempat ini. Dan dia juga bercerita kalau pohon itu bukanlah pohon yang dulu, karena pohon yang dulu sudah mati tersambar petir. Lalu Yunwo menanam kembali pohon yang mirip dengan pohon yang dulu. Setelah mendengar cerita pria tua tersebut, wanita itu pun menyesal dan dia berusaha menghubungi Yunwo namun tidak pernah berhasil. Suatu hari di mana wanita itu pergi menggunakan kereta api dan di waktu yang sama Yunwo juga ada di stasiun itu. Namun dia terlambat karena pintu keretanya sudah tertutup. Secara tidak sengaja Yunwo melihat wanita itu sudah ada di dalam kereta. Adegan berganti di sebuah tempat makan. Wanita itu menemui seorang ibu muda. Dia adalah ibu dari kekasihnya yang telah tiada. Tidak berapa lama kemudian, Yunwo datang dan juga menemui ibu muda tersebut, yang ternyata dia juga adalah tantenya Yunwo. Dia bermaksud ingin memperkenalkan Yunwo dengan wanita itu, yang membuat mereka terkejut, sekaligus sangat bahagia. Ketika mereka duduk, tantenya pun menyadari kalau mereka sudah saling kenal. Dan di akhir cerita mereka saling berpegangan tangan, ending yang sangat romantis. Film pun selesai. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.